Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menetapkan secara utuh dan bulat mengusung dan mencalonkan kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Serang, Ibu Hajah Ratu Tatu Hasanah SMAK untuk menjadi calon Bupati Serang pada pemilu kada tahun 2020. Indonesia, Calon Petahana Bupati Serang Hajah Ratu Tatu Hasanah SMAK memang pantas untuk maju kembali ke Pilkada Kabupaten Serang di tahun 2020. Sebab jika kita tinjau dari kinerja selama 5 tahun silam selama menjabat sebagai Bupati Serang periode 2016 hingga 2020, banyak peningkatan dari aktivitas warga Kabupaten Serang yang mendapatkan kepedulian dari pemerintah daerah. Nah, itulah mengapa Ratu Tatu pantas pimpin kembali Serang. Sebelum kita menyampaikan 8 alasan Ratu Tatu pantas pimpin Serang kembali, seyogia pemirsa yang budiman, yang dirahmati oleh Allah, agar memberikan subscribe-nya, like, dan komentarnya. Jika Anda menyukai video ini, bagikan kepada teman-teman Anda agar viral, dan mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Agar tidak penasaran apa saja sih alasan Ratu Tatu Hasanah pantas pimpin Serang kembali, simak ulasan berikut ini. 1. Proses penyaluran bantuan tunai Kemensos terus berlangsung. Ratu Tatu terus berupaya untuk mendukung pelaksanaan proses penyaluran bantuan tunai dari Kemensos di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang. Bahkan Ratu Tatu juga menghimbau agar semua warga Serang mendapatkan bantuan secara merata. Bagi yang belum menerima bantuan pusat, akan dibantu bantuan provinsi. Bagi yang belum, maka dibantu bantuan Pemkab Serang dan dana desa. Semua bantuan disampaikan secara bertahap. Kepedulian kepada warga inilah yang membuat Ratu Tatu pantas pimpin Serang kembali meskipun warga Indonesia semua sedang ditimpa COVID-19. 2. Himbauan untuk tidak mudik. Dalam postingan akun Facebook Hajah Ratu Tatu Hasanah SMAK kemarin tanggal 9 bulan 5 tahun 2020 mengingatkan kepada warganya untuk jangan mudik, karena di jalan di stop Pak Polres Serang dan jajarannya dan bisa putar balik kembali. Pakai masker, masyarakat harus terbiasa, kemudian rajin cuci tangan, kemudian selalu menjaga jarak. Intinya adalah masyarakat harus masing-masing pribadi menjaga kesehatannya, menjaga keamanannya terkait dengan virus corona sekarang ini. Himbauan ini guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, jadi para warga harus disiplin mulai dari diri sendiri. Nah, kurang peduli apa coba Bu Tatu ini? Apakah menurut Anda Bu Tatu pantas pimpin Serang kembali? Kalau menurut saya guys, sangat pantas. 3. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada peringatan Hari Palang Merah Internasional pada 8 Mei 2020, dalam posternya Ratu Tatu terlihat sangat akrab dan peduli dengan organisasi PMI guys. Di situ Ratu Tatu melihat adanya kebahagiaan, senyuman dan ketulusan dan hidup yang bermanfaat, sehingga ia selalu memberikan kepeduliannya terhadap gerakan yang dilakukan oleh organisasi PMI melalui jabatannya sebagai Ketua PMI Provinsi Banten.
Tak hanya itu saja, di tengah pandemi ini, Ratu Tatu bersama PMI Provinsi Banten meluncurkan kendaraan disinfektan jenis Genar dari PMI Pusat Bantuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Lanjut guys, poin keempat, dukung ekonomi kerakyatan melalui UMKM. Alasan keempat mengapa Ratu Tatu pantas pimpin Serang kembali karena memberikan dukungan penuh kepada UMKM di tengah krisis ekonomi ini, sehingga perekonomian Serang dan seluruh Indonesia bisa dinaikkan kembali. 5. Mendirikan rumah isolasi mandiri. Sebagai bagian dari strategi pengendalian warga yang diketahui mudik ke kampung halamannya di Serang karena sudah tidak bekerja di perantauan dan kontrakan sudah tidak mampu untuk membayar, Ratu Tatu mendirikan rumah isolasi mandiri di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang. Rumah isolasi ini menindaklanjuti dari adanya fenomena orang tanpa gejala (OTG) dari daerah zona merah yang bisa menjadi perantara penularan COVID-19 saat diketahui mudik harus diisolasi mandiri minimal 14 hari. Mudik juga harus dikendalikan, dipantau relawan desa dan puskesmas. Di Kabupaten Serang sudah terbentuk relawan desa di 324 desa dengan jumlah personil sebanyak 10.160 orang. Kemudian ada 140 pos tim desa dan 23 rumah isolasi mandiri guys. 6. Membentuk jadwal kegiatan operasi pasar. Jadwal kegiatan operasi pasar ini berupa operasi gula pasir dan bawang putih di beberapa pasar di Kabupaten Serang. Hal ini tentunya untuk mencukupi kebutuhan pangan warga dan menstabilkan perekonomian pasar di Kabupaten Serang. Poin yang ketujuh, memajukan sumber daya manusia Kabupaten Serang. Kabarnya pada masa kepemimpinan, jika seandainya Ratu Tatu terpilih kembali menjadi Bupati Serang, beliau bersama calon wabuk Panji Tirtayasa menyusun program proker untuk fokus ke pengembangan software, yakni dengan memajukan sumber daya manusia di Kabupaten Serang agar tetap eksis dan mampu bersaing di kancah ASEAN. Wow, luar biasa guys, mana tepuk tangannya guys. 8. Merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan. Lanjut guys, keberhasilan Ratu Tatu atas kinerjanya sejak tahun 2016 adalah pelaksanaan amanat dari Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang program pembangunan infrastruktur jalan, yang mana Pemkab Serang harus membangun 100 km jalan kewenangan Kabupaten Serang dengan betonisasi. Sampai saat ini tersisa 16 km lagi yang direncanakan akan tuntas di tahun 2021. Itulah beberapa alasan mengapa Ratu Tatu pantas pimpin Serang kembali. Apakah Anda setuju jika Ratu Tatu memimpin kembali Kabupaten Serang? Bagi warga Kabupaten Serang, silahkan salurkan aspirasi Anda secara terbuka untuk perkembangan Kabupaten Serang secara menyeluruh kepada Ibu Tatu. Nah, semoga Serang dan Indonesia bisa maju dengan pemimpin-pemimpin yang amanah dan peduli terhadap rakyatnya. Nah, itulah tadi 8 ulasan guys. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat kepada semuanya. Kami dari Faktual News izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.